Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, ada berbagai informasi bahwa PKS, Nasdem, dan Demokrat akan mendeklarasikan Haji Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, sebagai capres. Luar biasa. Ini kurang lebih 1 tahun lagi ya, menuju tahun lebih ya, berapa bulan, menuju pemilihan Presiden Republik Indonesia. Dan nama Anies pertama kali muncul sebagai resmi secara capres ada dari Partai Nasdem. Nasdem memunculkan 3 nama, Anies, Gatot, dan Andika. Kemudian perjalanannya memang Anies Rashid Baswedan ini aktif komunikasi lintas partai politik dengan PAN, PKS, bahkan P3. Dan dari awal memang Partai Nasdem sangat gandrung untuk menjadikan Anies sebagai presiden. Dan kalau kita lihat, memang Anies Rashid Baswedan ini sebagai salah satu tokoh, bahkan beliau membacakan deklarasi Ormas waktu sebelum partai politik, Ormas Nasional Demokrat atau Nasdem ini. Dalam perjalanan Anies Rashid Baswedan, beliau menjadi tokoh yang dimarketisasi oleh Metro TV, oleh Nasdem, lewat program-program Indonesia Mengajar, menjadi Menteri Pendidikan 2014-2016, diberhentikan oleh Jokowi, ya sama kayak ketika Ibu Megawati memberhentikan SBY, pencalon presiden terpilih. Ini Anies diberhentikan oleh Jokowi, mencalonkan gubernur terpilih. Kemudian mestinya ada pemilu kada 2022, tapi tidak ada, sehingga Anies Baswedan dari kekosongan, tapi kekosongan ini punya kesempatan lebih banyak lagi berkomunikasi keluar daerah. Dan saya secara pribadi juga mengikuti terus perkembangan siapa bakal menjadi calon presiden Indonesia ini. Di luar dari Anies Baswedan memang banyak kita bicarakan, tetapi saya memang ingin melihat bahwa Anies Rashid Baswedan ini salah satu tokoh yang hampir mendekati menjadi presiden. Sebagaimana dulu kita melihat 2014 bagaimana komunitas, bagaimana suasana itu sangat mendukung agar terpilihnya Jokowi waktu itu. Nah, pada kali ini juga sama. Soal masyarakat mempersiapkan siapa Presiden Indonesia 2024 nanti. Mulai dari berbagai gerakan sipil non-partai, lahirnya gerakan-gerakan kultural dari masyarakat, lahirnya komunitas-komunitas yang mendorong Anies itu menjadi calon presiden. Kalau kita lihat bagaimana M. Taufik diberhentikan oleh Gerindra karena mendukung Anies Rashid Baswedan. Demikian juga ada dari P3 saat ini. Bagaimana kader-kader P3 menginginkan Anies Rashid Baswedan itu menjadi capres dari P3. Bahkan terjadi gonjang-ganjing ini antara ketua Suharto Monoarfa dengan kader-kader P3 ini. Salah satu alasan adalah ingin sekali P3 mendukung Anies Rashid Baswedan ini. Ya. Nah, ini merupakan suatu suasana yang memang sangat mendukung Anies Rashid Baswedan menjadi presiden karena seperti terbawa oleh ombak ke pantai. Jadi memang Anies ini menjadi tokoh yang berpotensi menggantikan yang secara politik selama ini tidak bersahabat dengan politik Islam. Kalau kita lihat akhir-akhir ini
adanya sikap politik terhadap Habib Rizik misalkan, atau kasus M50 seperti itu. Sehingga gerakan-gerakan masyarakat ini yakin ketika Anies Rashid Baswedan menjadi presiden, institusi di bawah presiden ini bisa dirapikan, bisa diperbaiki. Demikian juga masalah perekonomian. Barusan Jokowi menaikkan harga BBM. Ini patut kita sesalkan. Kondisi masyarakat yang carut marut karena COVID ini, maka gerakan-gerakan yang menuntut agar diturunkan BBM, diturunkan harga-harga, tegakkan supremasi hukum ini sangat terlihat dari gestur Anies Baswedan yang mampu melaksanakan itu. Nah, jadi dari sini saya ingin mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan berpotensi dan insya Allah menjadi capres yang didukung oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat. Siapapun wakilnya, saya kira memang Anies Rashid Baswedan cocok menjadi capres. Dan kalau M. Taufik merekomendasikan Khofifah menjadi cawapresnya. Kalau PKS tentu masih menunggu. Demokrat tentunya mengajukan AHY. Nasdem pegang Anies Baswedan. Jadi mudah-mudahan nanti ketemu tokoh-tokoh yang bisa mengantarkan Anies Rashid Baswedan sebagai capres. Dan sangat berharap inilah pintu Indonesia menuju gerbang yang akan membawa Indonesia lebih baik. Kenapa? Karena Anies Rashid Baswedan ini sudah terbukti di Jakarta. Bukan hanya telah berhasil membangun JIS, Jakarta International Stadium, bukan hanya bisa membuat sirkuit Formula E, tetapi di bidang pendidikan Jakarta sangat-sangat makmur. Di Jakarta, para siswa, para guru, terasa sekali kebijakan-kebijakan gubernur yang sangat membantu masyarakat Jakarta. Bagaimana gubernur Jakarta juga membebaskan PBB untuk para pensiunan, untuk veteran. Itu semua kebijakan-kebijakan pro rakyat. Anies juga telah menutup reklamasi yang akan dibangun perumahan dan diubah menjadi ruang publik untuk kegiatan masyarakat. Dan kebijakan-kebijakan Anies Rashid Baswedan ini real, konkret, dan pro rakyat. Ini yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Saatnya Anies Rashid Baswedan memimpin Indonesia untuk bagaimana menghadang sekularisme di dalam institusi, bagaimana menghadang eksploitasi alam yang besar-besaran di tanah air Indonesia ini. Anies Rashid Baswedan mempunyai pendidikan yang sangat mumpuni, secara akademik bahkan pernah menjadi rektor, mempunyai jaringan internasional, komunikasi internasional, sangat berwibawa dalam mewakili Indonesia. Peran-peran Indonesia di dunia internasional sangat-sangat besar dan akan bertambah besar ketika Anies Rashid Baswedan ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Wibawa Indonesia akan terangkat. Kalau dulu kita mendengar cerdas warganya, sejahtera rakyatnya, maka saya sangat yakin ketika Presiden Republik Indonesia terpilih 2024 ini, yakni Anies Rashid Baswedan ini, maju rakyatnya, cerdas rakyatnya, sejahtera rakyatnya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doakan Bung Anies Rashid Baswedan ini terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.